warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulas. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik, Bu ya. Nah, hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching nih. Iya, Pak. Ya, jadi sebelum coaching ini nanti Ibu mulai, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama misalnya dari pra observasi, Iya. kemudian observasi, yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, dimana di kegiatan yang kita obrolkan sekarang ini adalah kegiatan pra observasi, ya. Nah, pada hari ini, pada siang hari ini saya akan mendiskusikan kepada Ibu tentang rubrik penilaian coaching, Bu ya. Iya. Nah, jadi apakah nanti proses coachingnya Ibu itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum, seperti itu, Bu ya. Nah, misalnya apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, prinsip-prinsip inilah yang nanti harus ada di dalam proses coaching nanti, Bu ya. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching pada hari ini? Solusi, Pak. Siap ya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu dari proses coachingnya nanti? Jadi saya minta bimbingan dari Bapak, Pak. Iya. Saat melakukan coaching, saya minta Bapak melihat saya apa yang pendapat saya saat melakukan coaching. Jadi saya hanya meminta Bapak membimbing lah, ya, Pak. Oke, Bu ya. Oke. Berarti nanti saya akan mengamati, Bu ya. Saya akan mengamati Ibu untuk observasi, kemudian saya juga akan mencatat nanti terkait pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, berikutnya, Bu, pada sesi praobservasi ini ada beberapa pertanyaan nih, Bu, yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ya, Bu ya, siap, Bu ya. Nah, yang pertama itu adalah saya akan menanyakan kepada Ibu tentang kompetensi apa sih pada saat coaching nanti yang ingin Ibu kembangkan. Saya ingin kembangkan itu kompetensinya itu kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh, Bu ya. Kehadiran penuh saat saya melakukan coaching. Lalu yang kedua itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik pada si coach saya. Jadi coach bisa memahami pertanyaan saya sehingga si coach bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Baik, Bu. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh dan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot, Bu ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, Bu ya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana atau yang seperti apa yang Ibu secara spesifik ingin Ibu observasikan nanti? Lebih ke itu sih, pertanyaan-pertanyaan sih, Pak. Lebih ke pertanyaan ya, Gitu, pertanyaan lebih berbobot ya. psikologi, gitu. Ya, nah nanti harapannya mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, Bu ya, bersama ya. Nah, yang terakhir, Bu nih, saya ingin menanyakan indikator ketercapaian. Nah, kira-kira dari indikator yang Ibu inginkan ini, dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Saya ingin dari saya melakukan coaching ini saya bisa membantu dengan coaching ini saya ingin membantu coach saya bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu yang saya inginkan juga dari pencapaian yang akan saya lakukan. Baik, semoga nanti apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan harapan dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang yaitu tadi adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coachingnya, Bu ya. Ya. Jadi biar sesuai dengan alurnya. Mungkin itu saja, Bu, untuk pra observasi pada hari ini. Sampai ketemu nanti ya, Bu ya. Setelah observasi nanti kita bisa berbincang-bincang lagi untuk mendiskusikan hasil observasi, Bu. Iya, Pak. Gitu, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Selamat berobservasi. Ya, silahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih nih, Pak, karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya untuk melakukan coaching ini, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar, Pak? Bercampur aduk nih, Bu, perasaan saya, Bu. Kenapa pula, Pak? Tentunya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan lah ke Ibu pada saat ini gitu kan. Sehingga biar bisa lebih lega dan menemukan solusi dalam permasalahan yang saya lakukan. Jadi Bapak ini lagi banyak Bergejolak, saudara. bergejolak, Pak, ya. saudara. Jadi menemui saya nih Untuk ya untuk minta. melakukan coaching, Pak, ya. Iya, Bu. Sebelumnya kok beritahu apa nih, Pak? Gini, Bu, ya, dalam beberapa hari ini kan, beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini, memang jadwal kegiatan saya jauh lebih padat gitu, Bu, ya, sehingga kesulitan bagi saya untuk mengatur waktu, sedangkan deadline atau waktu terhadap tugas atau tanggung jawab yang saya harus selesaikan itu kan kebanyakan itu bersamaan, sehingga ketika saya ngerjakan satu kerjaan yang lain keteteran gitu. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya, ya, sehingga saya merasa saya kurang efektif gitu, Bu, dalam manajemen waktu saya. Berarti Bapak ini masalahnya manage waktu ya, Pak, ya? Iya. Manajemen waktu yang ini ya, Pak, ya? Ya, Yang lebih banyak iyalah, artinya belum efektif lah, sehingga banyak tugas dan kerjaan saya itu yang masih terbengkalai, saudara. Bapaknya lebih waktunya permasalahan. Iya. Tidak ke siswa, Pak, ya? Enggak, Bu. Ya, secara pribadi saya dalam manajemen waktu lah, termasuklah kegiatan jam waktu saya mengajar gitu, Bu, karena disertai dengan tanggung jawab yang lainnya. Seperti kan sebenarnya, Bu, kayak saya kan di sekolah kan juga ada tugas tambahan sebagai pencatat aset gitu, Bu. Dalam waktu dekat ini kan kami akan melakukan rekon, Bu, ya, terhadap mempertanggungjawabkan dana BOS yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah yang kami gunakan untuk melakukan operasional terhadap sekolahnya. Nah, kegiatan itu nanti insya Allah itu di hari hari Rabu. Nah, karena sebab itu saya lebih fokus di sana, sehingga ada kerjaan yang lain yang terbengkalai gitu, Bu. Seperti jam ngajar saya jadi terganggu dan lain sebagainya lah. Nah, dan tugas-tugas lainnya lah yang masih banyak terbengkalai karena terlalu fokus dengan suatu kegiatan, sehingga kegiatan yang lainnya juga berantakan, saudara. Nah, untuk melakukan itu Bapak ini lagi bingung nih untuk memanage waktu. Jadi tindakan apa nih, Pak, kira-kira yang Bapak lakukan supaya saya bisa nih memanage waktu saya gitu, Pak? Saya sih sudah mencoba membuat mengatur waktu lah sebaik mungkin, sehingga semua tanggung jawab yang seharusnya saya selesaikan itu dapat selesai dengan baik. Namun karena tadi, Bu, ya, karena banyaknya kegiatan, banyaknya tanggung jawab yang bukan dibebankan, tapi memang harusnya yang saya selesaikan, sehingga membuat saya kesulitan dalam membagi waktu seperti itu. Berarti tugas Bapak ini banyak, Pak, ya? Banyak, Bu, karena tugas tambahan juga, ngajar juga, tambah lagi kegiatan untuk PPG dan lain sebagainya, sehingga itu tadi, Bu, kesulitan bagi saya, benar-benar kesulitan dalam menyusun dan manajemen waktu saya. Kira-kira di antara yang tugas-tugas Bapak nih gimana? Yang utama nih, Pak, kira-kira yang utama Bapak mau selesaikan dulu itu yang gimana, Pak? Yang mana lah kira-kira? Karena lihat nih Bapak ini terlalu banyak nih kesibukan Bapak nih, Pak, ya, sampai Iya, Bapak Bu. tidak bisa memanage waktu nih. Iya. Kira-kira tuh sebenarnya Bapak ini maunya yang diutamakan Iya. atau yang diprioritaskan lah. Ya, sebenarnya kalau saya secara pribadi, Bu, ya, saya pengennya tuh yang saya prioritaskan adalah tanggung jawab saya sebagai seorang guru yang harus mengajar dan mendidik sebenarnya, Bu, ya. Namun apalah daya, kita nggak bisa memilih, Bu, ya, karena kita sebagai yang punya atasan, punya pimpinan yang juga memberikan kita amanah untuk menjalankan itu, ya mau tak mau kita harus selesaikan. Tapi kedepannya nih, Bu, ya, kedepannya nanti saya berusaha untuk manajemen waktu lebih baik lah, ya, seperti itu gitu. Berarti Bapak nih harus memang betul-betul pandai-pandai nih, Pak. Kalau lihat permasalahan Bapak nih kan, emang ya, Pak, kalau masalah kita memanage waktu ini memang perlu. Soalnya kan kayak Bapak nih selain mengajar ada kegiatan yang lain, Pak, kan. Iya. Jadi rencana Bapak nih ke depannya. Jadi rencana saya, Bu, ke depannya saya akan membuat jadwal kegiatan dulu, Bu, yang lebih terperinci. Kemudian saya seperti tadi yang Ibu katakan, saya harus memprioritaskan dulu kegiatan-kegiatan apa yang harus saya selesaikan. Jadi yang mana yang lebih urgen dulu nih di antara beberapa kegiatan yang saya hadapi, saya harus dulu membuat kegiatan memilih yang mana yang lebih urgen, yang mana yang lebih penting dulu. Nah, kemudian saya membuat daftar jadwal yang memang benar-benar bisa membantu saya untuk menyelesaikan satu persatu kegiatan yang ditanggungjawabkan kepada saya gitu, Bu. Kemudian
ya mencarilah, mencoba membuat pengingat kegiatan. Oh ini deadline-nya hari ini, maka ini harus jadi prioritas. Kemudian oh ini masih lama, maka bisa ditunda dulu kegiatannya. Jadi dulu artinya lebih manajemen waktu lah, membuat daftar kegiatan, kemudian mencari kegiatan yang mana lebih prioritas. Yang ketiga tadi Bu, membuat pengingat. Pengingat artinya kayak model alarm lah, yang bisa, oh ini deadline hari ini, sehingga saya bisa lebih fokus terhadap menyelesaikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kira-kira kapan ya Bapak laksanakan nih? Secepatnya Bu, mungkin nanti setelah pulang sekolah nanti Bu, saya coba membuat rincian-rincian kegiatan dulu yang lebih prioritas, kemudian nanti ya kedepannya langsung eksekusi lah Bu, sehingga nanti mempermudah saya. Kira-kira nih dari rencana Bapak ini dukungan dari siapa Pak, kira Bapak inginkan sampai perlukan? Iya, sebenarnya saya harapkan sih dukungan ini terhadap dukungan keluarga Bu sebenarnya. Iya. Karena dengan banyaknya kegiatan saya ini kan artinya mempersempit waktu saya terhadap keluarga saya gitu. Ya saya berharap ya keluarga saya, anak istri saya itu artinya bisa berlapang dada, besar diri lah artinya terhadap kesibukan saya, sehingga artinya memaklumi kesibukan saya sehingga memperkurang, yang mengurangi waktu saya bersama keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap kepala sekolah saya selaku pimpinan itu bisa artinya berbagi tugas lah dengan guru-guru yang lain, artinya kan memperdayakan orang-orang lain gitu, karena banyak juga di sekolah kami guru-guru, jadi sehingga tidak terbeban dengan satu orang guru saja. Jadi saya berharapnya seperti itu. Berarti Bapak ini ada rencana lah ya? Iya Bu. Sekolah itu Pak ya. Lalu dari pembicaraan kita nih Pak, dari coaching hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Saya merasa senang Bu ya, unek-unek saya, artinya permasalahan yang saya hadapi, kemudian sudah mencobalah cari solusi, dan mudah-mudahan berharap solusi yang langkah-langkah yang saya hadapi itu, yang saya terapkan ke depannya itu bisa memang benar-benar membantu saya dalam memanajemen waktu. Udah nih Pak ya, iya, Bu. Udah merasa terbantu dari percakapan kita hari ini, coaching kita hari ini. Baik Pak, sekian, terima kasih ya, Bu. Atas kesediaan Bapak untuk melakukan coaching hari ini Pak. Saya juga terima kasih Bu, Ibu mau mendengarkan, mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan ya permasalahan yang saya hadapi itu bisa dapat diselesaikan lah, dan bisa menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih Pak ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sulastri, ketemu lagi kita ya. Iya Pak. Setelah lagi, Pak. Kemarin Ibu melakukan observasi, hari ini kita ketemu lagi untuk membicarakan kelanjutan percakapan kita yang kemarin Bu ya. Nah, pada hari ini saya mau nanya dulu nih, gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching kemarin? Perasaan saya ini Pak agak lega Pak, lega benar kan, karena saya sudah melaksanakan coaching, jadi saya merasa lega yang telah saya lakukan sama coach saya berjalan dengan, insya Allah berjalan dengan lancar. Kemudian Bu, yang yang akan saya tanyakan berikutnya yaitu tentang bagaimana menurut Ibu nih penilaian Ibu tentang penampilan Ibu saat coaching, atau kompetensi Ibu pada saat coaching itu menurut Ibu, penilaian Ibu sendiri nih bagaimana? Tadi saya melakukan coaching itu Pak, saya masih ada rasa grogi Pak, grogi karena persiapan saya sebenarnya udah mantap Pak, insya Allah. Cuma yang namanya kita melakukan coaching tetap ada yang namanya rasanya gugup, grogi Pak ya. Lalu tadi yang saya lihat dari percakapan yang saya lakukan dengan coach itu, alhamdulillah coach saya itu sudah mendapat solusi Pak dari masalah yang telah dirasakannya. Berarti indikator ketercapaiannya itu pada saat Ibu melakukan coaching sudah tercapai belum Bu? Sudah sih Pak, tadi kan saya inginnya kompetensi coaching juga Pak kan, dari itu sudah ada peningkatan, jadi saya sudah punya peningkatannya. Gitu Bu ya, alhamdulillah Bu ya, artinya sudah berjalan sesuai dengan alur Bu ya. Iya. Jadi saya juga ingin menyampaikan catatan saya, boleh Bu? Boleh, nah, berdasarkan pengamatan saya Bu terhadap penampilan atau praktek coaching Ibu kemarin itu sudah bagus Bu ya, sudah sesuai alur kita, adanya tujuan,
kemudian sudah adanya identifikasi, kemudian sudah melakukan rencana aksi, sampai dengan komitmen atau rencana tanggung jawab ke depannya itu seperti apa. Itu sudah baik Bu ya, nanti dipertahankan. Nah, harapannya nanti pada saat coaching berikutnya Ibu sudah bisa tampil lebih baik lagi Bu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi yang mana lagi sih Bu yang sebenarnya ataupun yang ingin Ibu kembangkan? Saya tuh lebih ingin kompetensi itu mendengarkan sih Pak, mendengarkan aktif, karena mungkin yang tadi ini kan saya masih kesana pikiran saya itu masih kesana sini juga Pak, jadi saya belum terlalu mendengarkan aktif apa yang si coach sampaikan, jadi saya agak-agak bingung tadi kan jadi gugup jadinya Pak seperti itu. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya itu lebih mendengarkan aktif lagi. Oke, jadi dari coaching Ibu yang kemarin Ibu lebih ingin mengembangkan itu ya mendengarkan aktif tadi Bu ya. Nah, jadi harapan kita dengan adanya pertemuan ini Bu ya, Ibu bisa meningkatkanlah secara maksimal untuk coaching di berikutnya ya. Mungkin itu saja Bu ya. Sukses selalu untuk Ibu Sulastri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak sudah mau membantu saya dalam partisipasi dengan saya, jadi sehingga saya bisa tahu nih Pak alur-alur yang akan saya yang sudah saya sampaikan ke kondisi saya. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Bu ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.